Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian sehat-sehat saja ya hari ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Sebelum memulai materi, coba adik-adik perhatikan dua gambar tersebut. Apa kalian tahu kedua gambar tersebut? Baik, gambar bagian kiri ialah gambar sebuah kursi. Kemudian, gambar bagian kanan ialah gambar seekor kucing. Menurut kalian, manakah yang termasuk makhluk hidup? Kalian pasti menjawabnya kucing kan? Ya, benar. Namun, mengapa kucing dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apakah kalian tahu apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup itu antara lain bernafas, memerlukan makan dan minum, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Makhluk hidup memiliki semua ciri-ciri ini. Itulah yang membedakan dengan makhluk tak hidup, karena makhluk tak hidup tidak memiliki semua ciri-ciri ini. Nah, selanjutnya, ciri-ciri pertama dari makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak adalah proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lain ataupun pergerakan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Manusia dan hewan bergerak dilakukan oleh seluruh anggota tubuhnya, seperti kaki, tangan, badan, dan lainnya. Berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan hanya bergerak pada beberapa bagian tubuhnya saja. Contohnya seperti akar dan batang tumbuhan. Akar tumbuhan bergerak untuk mencari air dan sedara di dalam tanah. Berbeda dengan akar tumbuhan, batang tumbuhan hanya dapat bergerak ketika diberi rangsang, seperti cahaya tumbuhan. Nah, proses bergeraknya batang tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa cahaya matahari disebut sebagai fototropisme. Nah, kalian tidak usah memikirkan apa itu fototropisme, karena kalian akan mendapatkan materi tersebut pada tingkat lebih lanjut. Baik, untuk ciri-ciri yang kedua yaitu bernafas. Bernafas adalah proses menghirup oksigen atau O2 pada udara sekitar dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Kegiatan bernafas ini selalu dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, coba perhatikan gambar di samping ini yang merupakan proses bernafas, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Coba kalian tutup hidung kalian dan mulut kalian selama beberapa detik. Kalian akan merasa sesak kan jika tidak bernafas selama beberapa detik? Nah, itulah pentingnya bernafas bagi makhluk hidup. Kemudian, ciri yang ketiga ialah memerlukan makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum untuk mendapatkan energi agar dapat melakukan aktivitasnya. Nah, energi tersebut berasal dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Makanan dan minuman yang kita konsumsi akan diproses oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Dan energi tersebut digunakan oleh kita untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, kemudian bermain, dan sebagainya. Untuk ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, dan tumbuhan melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih proses pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh, meliputi tinggi badan dan massa
badan. Nah, tinggi badan dan massa badan tersebut dapat diukur oleh angka. Kemudian sebaliknya, perkembangan adalah proses pendewasaan. Proses pendewasaan ini tidak dapat diukur oleh angka. Itulah yang membedakan dengan proses pertumbuhan. Contohnya proses pendewasaan ini ialah pada tumbuhan, yaitu terdapatnya bunga pada tumbuhan yang memiliki warna bentuk yang cantik sekali, seperti bunga mawar. Nah, pada manusia dan hewan itu ditandai dengan matangnya alat-alat reproduksi manusia dan hewan. Kemudian untuk ciri yang kelima ialah berkembang biak dan reproduksi. Nah, ciri berkembang biak dan reproduksi ini ada hubungannya dengan proses perkembangan, yaitu pematangan alat-alat reproduksi pada manusia dan hewan. Nah, proses reproduksi ini ialah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan yang disebut juga sebagai berkembang biak. Berkembang biak ini bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Contohnya seperti gambar di samping, yaitu gambar sebuah keluarga. Nah, adanya anak itu karena hasil dari kegiatan reproduksi ayah dan ibu. Itu pun sama seperti kalian, yaitu anak dari orang tua kalian. Nah, orang tua kalian ini juga anak dari kakek nenek kalian, yang mana hasil dari kegiatan reproduksi kakek dan nenek kalian. Kemudian, ciri selanjutnya ialah peka terhadap rangsang. Manusia, hewan, maupun tumbuhan itu peka terhadap rangsang. Sebagai contohnya ialah di gambar 1, yaitu gambar manusia melihat melalui teropong. Nah, peka terhadap rangsangan manusia dan hewan itu terdapat pada bagian inderanya. Indera yang dimaksud ini adalah indera penglihatan, yaitu mata, indera pendengaran, yaitu telinga, maupun indera kulit yang merasakan rangsangan sentuhan seperti rangsangan tekanan, rangsangan panas, maupun rangsangan dingin. Kemudian untuk yang gambar kedua yaitu tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu ini juga memiliki kepekaan terhadap rangsang, yaitu rangsangan sentuhan. Nah, jika kalian menyentuh tumbuhan putri malu ini pada bagian daunnya, maka daun tumbuhan putri malu ini akan menutup. Nah, itu contohnya dari peka terhadap rangsangan yang dilakukan oleh tumbuhan putri malu. Kemudian untuk yang gambar ketiga adalah gambar ikan. Nah, gambar ikan. Ikan ini peka terhadap rangsangan pada bagian gurat sisinya. Gurat sisi pada ikan ini sangat peka terhadap rangsangan tekanan di dalam air. Nah, kemudian ciri yang terakhir ialah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan disebut dengan adaptasi. Nah, kemampuan adaptasi ini bertujuan untuk menghindari predator dari makhluk hidup tersebut, ataupun untuk memudahkan dia beradaptasi dengan lingkungan tempat hidupnya. Sebagai contoh ialah lingkungan gurun maupun lingkungan bersalju. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Ini adalah contoh dari adaptasi. Adaptasi ini merupakan adaptasi ini dilakukan oleh hewan bunglon. Hewan bunglon ini beradaptasi dengan mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Nah, proses mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya ini disebut sebagai mimikri. Bunglon melakukan mimikri ini untuk menghindari predator yang ingin memakannya.
Baik, sekian materi yang Kakak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah ya dan juga dapat bermanfaat. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. See you next time.